Zelensky malah kabur dari Kiev. Pasukan elit Rusia gempur benteng Bakhmut. Lusinan tentara Ukraina tewas. Tak ada pertanggungjawaban dan simpati dari si pelawak. Sejumlah tentara Ukraina tewas dan terluka, sementara sebagian lainnya menyerah dan juga kabur saat pasukan lintas udara angkatan bersenjata Rusia menggempur Bakhmut. Pengintaian berujung penyergapan yang dilakukan pasukan elit militer Rusia itu dimulai pada 4 Desember 2023, benar-benar membuat tentara Ukraina kocar-kacir. Dengan menggunakan drone mata-mata, pasukan militer Rusia berhasil menemukan posisi penempatan sejumlah besar personel beserta artileri berat yang mereka miliki, serta kendaraan lapis baja hingga pos komando Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia memastikan lusinan tentara Ukraina tewas dan terluka parah. Sejumlah lainnya melarikan diri dari medan pertempuran dan sebagian lainnya memilih meletakkan senjata atau menyerah. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan terbunuh. Beberapa militan meletakkan senjata mereka dan menyerah, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Sebagai hasil dari pertarungan balasan, tombak kelompok tersebut menekan posisi tembakan tombak angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos kendali yang terbuka, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat serang menyerang posisi benteng dan benteng tempat para militan bersembunyi. Lanjut pernyataan tersebut dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA baru-baru ini. Serangan terhadap basis militer Ukraina di Bakhmut diklaim Kementerian Pertahanan Rusia meruntuhkan moral pasukan rezim Kiev. Selain rentetan serangan udara, unit militer Rusia bergerak dengan menggunakan kendaraan lapis baja BMP-2 dan BMD-2. Kendaraan lapis baja Rusia itu membombardir titik-titik penempatan senjata berat militer Ukraina. Sementara itu, drone tempur memastikan pengiriman lewat udara senjata yang terkena tembakan segera dihancurkan oleh awak drone FPV dan juga tembakan dari kelompok lapis baja, ujar Kementerian Pertahanan Rusia. Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pertempuran sengit masih berlangsung di daerah Artemovsko atau Kromovo dan Artemovsko-Kromovo. Militer Rusia berupaya memutus jalur suplai angkatan bersenjata Ukraina yang melewati desa-desa tersebut. Padahal sejak 29 November 2023, desa itu sudah jatuh ke tangan tentara Rusia. Kemenangan Rusia di depan mata setelah Amerika dan NATO umumkan tak sanggup lagi dukung Ukraina perang. Zelensky hanya perlu menghitung hari untuk menghentikan perlawanannya pada beruang merah karena dipastikan jika hal ini terus berlanjut akan memberikan kemenangan telak bagi Rusia. Sebab Amerika Serikat adalah pendukung terbesar Ukraina, bahkan Eropa yang bersatu tak mungkin menyamai Amerika. Maka bukan tidak mungkin hanya dalam 2 minggu Ukraina kalah dan ditaklukkan Rusia. Sementara itu, para pejabat senior Gedung Putih secara pribadi telah mengakui bahwa hanya tinggal beberapa minggu lagi sebelum penghentian pendanaan Amerika Serikat ke Ukraina akan mengakibatkan masalah medan perang yang serius bagi pasukan Kiev. CNN melaporkan berdasarkan sumber-sumber di pemerintahan Presiden Joe Biden, laporan ini muncul setelah Kongres Amerika Serikat pekan lalu menghapuskan dana apapun untuk Ukraina dalam rancangan undang-undang belanja pemerintah sementara selama 45 hari menyusul penolakan dari Partai Senator Partai Republik. Para legislator sekarang mempunyai waktu hingga 17 November untuk menyetujui rancangan undang-undang pendanaan jangka panjang
dan semakin banyak anggota Partai Republik yang bersikeras untuk tidak mengirimkan lagi dolar pembayar pajak Amerika Serikat ke Kiev. Para pejabat tinggi Amerika Serikat terus meminta Kongres untuk segera menyetujui dana tambahan untuk upaya perang Ukraina dan berulang kali memperingatkan tentang bahaya penghentian dukungan keuangan untuk Kiev. Meskipun para pejabat publik mengatakan bahwa mereka yakin mayoritas warga Amerika mendukung bantuan berkelanjutan untuk Ukraina, CNN melaporkan bahwa secara pribadi mereka khawatir bahwa Kongres pada akhirnya akan gagal memasukkan dana tambahan untuk Kiev ke dalam anggaran belanja pemerintah. Selain itu, setelah Kevin McCarthy dari Partai Republik dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPR minggu ini, kebutuhan untuk memilih penggantinya dapat berarti bahwa prospek untuk paket bantuan baru dalam waktu dekat tampak kecil. Berbicara kepada wartawan pada hari Rabu, Presiden Joe Biden menyatakan bahwa dia berencana untuk berpidato di depan para legislator dalam waktu dekat dan ingin menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan untuk Ukraina. Saya akan berargumen bahwa keberhasilan Ukraina adalah demi kepentingan Amerika Serikat, katanya. Biden juga menyatakan bahwa pemerintahannya saat ini sedang mencari metode solusi untuk memberikan bantuan kepada Ukraina jika Kongres gagal memasukkan pendanaan tersebut ke dalam anggaran pemerintah. Ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan pendanaan, kata Biden, tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai cara alternatif apa yang bisa dilakukan. Melansir RT, Moskow berpendapat bahwa penolakan Kongres Amerika Serikat untuk mengirim uang ke Ukraina hanyalah fenomena sementara. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, meskipun ada masalah baru-baru ini, Washington pasti akan terus terlibat langsung dalam konflik Ukraina. Namun demikian, Peskov menegaskan kembali posisi Kremlin bahwa pada akhirnya banyak negara termasuk Amerika Serikat akan bosan dengan sponsor yang benar-benar tidak masuk akal dari rezim Kiev.